Assalamualaikum, halo sahabat Kuningan Oke News, berjumpa lagi di channel kesayangan Anda yang akan membahas semua peristiwa, sejarah, kuliner, wisata dan hal-hal yang unik yang ada di Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah tentang pertokoan Siliwangi. Kenapa kita bahas? Karena saat ini kawasan pertokoan Siliwangi menjadi perhatian seluruh warga Kuningan pasca ada penutupan jalan ke kawasan tersebut. Kawasan yang sejak tahun 1970 menjadi pusat keramaian kini sepi oleh pedagang kaki lima atau PKL. Hal ini karena mereka direlokasi ke tempat baru di bekas bangunan SDN 17 Kuningan atau yang sekarang disebut Puspa Siliwangi, yakni Pusat Kuliner dan Parkir Siliwangi. Pasca ditinggal PKL dan ditutup akses jalan membuat kawasan ini berubah 180 derajat. Kalau siang memang masih ada pembeli, terutama yang membeli emas ke toko perhiasan emas, elektronik dan makanan. Namun, kalau malam hari tempat ini bak kota mati seperti pada zaman Covid. Penutupan jalan sendiri dilakukan mulai pada Jumat tanggal 19 April. Alasan pemerintah memindahkan PKL ke lokasi baru agar Kuningan tidak terlihat semerawut, karena selama ini kemacetan terpusat di titik tersebut. Kita mulai pembahasannya. Sejarah pertokoan Siliwangi, dulu bekas pasar kambing, ada tugu kilometer 0 hingga pohon yang ditanam abad 14. Pasca penataan kawasan pertokoan Siliwangi yang menghabiskan anggaran 3,2 miliar rupiah. Kini bangunan tersebut terlihat berkilau atau mencerang dan juga tidak pengap, sebab ada pembongkaran bangunan toko. Bangunan yang dibongkar di bagian depan dan belakang pertokoan barat dan timur untuk dijadikan taman. Sedangkan di bagian tengah untuk jalan ke Pasar Pos dan juga ke kawasan Pujasera. Khusus yang dibongkar di pertokoan timur agar tidak mengganggu pohon bunut yang ditanam pada abad 14. Pertokoan Siliwangi dibangun sekitar tahun 1980-an. Dulu kawasan ini bekas pasar kambing, ujar pemerhati sejarah Kuningan Ding Masku kepada kuninganoke.com belum lama ini. Diterangkan, pasca dijadikan pertokoan, pasar kambing beberapa kali pindah dan hingga sekarang belum mempunyai lokasi yang paten. Alasan pertokoan dibangun di Jalan Siliwangi karena berada di kawasan titik kilometer 0 Kuningan atau lokasi yang mempunyai sejarah. Tempat tersebut boleh dibilang merupakan tempat sejarah, di mana titik kilometer dihitung dari lokasi tersebut, ujarnya. Diterangkan, tugu kilometer yang tingginya 72 cm berada di dekat toko emas dibangun pada zaman Belanda atau ketika Van Beek berkuasa di Kota Kuda. Menir Belanda berkuasa di Kuningan pada tahun-tahun 1860 sampai tahun 1902 dan dibangun 1875. Ia merupakan perwakilan residen Cirebon di wilayah Kuningan. Titik nol ini serentak dan ditetapkan pada saat Jenderal Hindia Belanda Herman William Daendels. Daendels membangun mega proyek Anyer hingga Panarukan, jelasnya. Bukan hanya membangun tugu kilometer 0 tapi juga pendopo, kantor pos, pegadaian dan juga alun-alun yang kini menjadi taman kota. Sedangkan jalan pertama yang dibangun adalah Cirebon Ciawi Gebang dan berlanjut Cirebon Kadu Gede dan hingga Ciamis. Hingga banyak jalan di Kuningan awalnya atas ide Van Beek. Makamnya kini masih kokoh di Kelurahan Cigugur dekat kantor Koramil Cigugur atau Jalan Cigugur Cisantana, ujarnya. Jangan lupakan juga, pembangunan patok untuk bendungan di Kecamatan Cimahi. Tujuan patok untuk membangun bendungan dan akhirnya terwujud bendungan Kuningan yang tidak jauh dari patok. Ding juga menyebutkan, di sekitar pertokoan Siliwangi juga ada pohon tua jenis bunut yang ditanam pada abad ke-14. Ia meminta pohon tua tersebut jangan sampai hilang seperti di taman kota. 3 pohon yang tersisa merupakan saksi bisu perjalanan Kabupaten Kuningan hingga sekarang ini. 2 lagi di Jembatan Citamba dan depan Pegadaian Kuningan, ucapnya. Awalnya pohon itu, kata N. Ding, ditanam oleh Belanda adalah beringin, tapi kelamaan justru parasit yakni bunut yang tumbuh besar. Selain sebagai pohon yang bisa menghasilkan sumber air, pohon ini menjadi penanda di 4 titik di Kuningan. Orang Belanda itu dalam menanam pohon tidak asal, tapi ada makna sehingga dijadikan patokan pada masa itu,
jelas pria yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Ini harta karun yang masih tersisa. Saya berharap jangan sampai ditebang, biarlah hilang secara alamiah, jelasnya. Selain 3 pohon tua, juga ada pohon di tempat lain seperti di depan Bank BJB Kuningan. Sedangkan sisanya kebanyakan di pemakaman umum. Dulu, selain di Bank BJB, juga ada di Jalan Aruji, Cijoho dan Ciloa. Namun sayangnya semua sudah hilang karena tergerus oleh pembangunan. Sementara itu, Joseph, salah satu pemilik toko di pertokoan Siliwangi, menyebutkan, seingatnya PKL sudah ada sejak tahun 1970. Kawasan ini memang dari dulu merupakan pusat keramaian dan secara otomatis PKL banyak. Agak aneh aja yang biasa ramai oleh PKL kini tiba-tiba sepi, ujarnya. Itulah sejarah pertokoan Siliwangi, sahabat Kuningan Oke News, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sekian dulu sahabat Kuningan Oke News, kita berjumpa dengan bahasan-bahasan menarik lainnya. Jangan lupa like, bagikan, komen dan subscribe. Wassalam.